Oh, kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati para warek pimpinan Universitas Nurul Jadid beserta seluruh undangan pada siang hari ini. Alhamdulillah kami haturkan segala puji. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam meeting yang diadakan oleh LPPM pada siang hari ini dengan tema yang pertama, sosialisasi hasil kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan semester ganjil tahun 2022-2023. Dan yang kedua adalah sosialisasi pedoman pelaksanaan gugus kendali mutu dan gugus jamin mutu Universitas Nurul Jadid. Mari kita buka acara Zoom meeting pada siang hari ini dengan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara yang akan kita diskusikan berjalan bersama dengan ridhonya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Dilanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM Universitas Nurul Jadid. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Furqon, kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita tatimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kita tatimi, yang kita hormati Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid beserta Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid, para Bapak Ibu pimpinan lembaga PPS, pimpinan prodi, pimpinan lembaga yang hadir pada siang hari ini dalam sesi kegiatan sosialisasi hasil kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan semester ganjil tahun 2022-2023. Kemudian nanti akan ada agenda juga untuk sosialisasi pedoman pelaksanaan gugus kendali mutu dan gugus penjaminan mutu Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat nikmat, sehat sempat, dan juga sehat dalam berpuasa, menjalankan puasa nanti sampai tuntas sampai akhir Ramadan. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Universitas Nurul Jadid dalam artian bahwa kegiatan pengukuran kinerja atau salah satu model evaluasi dalam tahap proses SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, yaitu atau siklus PPEPP, maka dalam siklus PPEPP mulai dari penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi, salah satu hal atau komponen yang kita lakukan adalah evaluasi dalam hal kepuasan terhadap beberapa sarana, beberapa aspek ya sebetulnya, beberapa aspek yang diminta kepada mahasiswa. Kalau di mahasiswa itu ada 6 aspek yang akan dinilai oleh mahasiswa terkait dengan kinerja atau pengukuran kepuasan di universitas. Kemudian kalau di dosen ada 10 aspek hal yang akan dinilai oleh dosen terkait dengan mulai dari prasarana, hal-hal yang lain yang terkait dengan UNJ dan juga tenaga kependidikan begitu. Dan hal ini dilakukan secara berkala Bapak Ibu, yaitu setiap semester
yang mana biasanya kegiatan pengukuran kepuasan ini akan dilakukan di akhir semester, biasanya akan di launching atau diumumkan itu di akhir-akhir semester atau ketika sudah tuntas semester berjalan, baru kemudian biasanya para dosen atau para mahasiswa akan diminta untuk mengisi lewat SIMPT, yaitu kalau dosen itu menggunakan aplikasi dosen sehingga mereka akan mengisi kepuasan itu selama jeda mengisi penilaian mata kuliah. Begitupun juga mahasiswa dalam hal ini nanti akan mengisi survei kepuasan ketika mereka akan melihat nilai tiap semesternya. Nah, untuk Tendik memang setiap tahun kami rekam dalam bentuk media yang berbeda, yaitu media Google Form, karena memang di SIMPT belum mengakomodir ini ya, untuk tenaga kependidikan yang ada di Tendik, dosen dan mahasiswa saja begitu. Nah, sehingga pada pengisian tersebut nanti setiap komponen yang ada di Unja, baik itu mahasiswa, dosen dan Tendik, ini perlu diukur, kemudian disusun dan perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama pemangku kebijakan dalam hal ini pimpinan universitas, kemudian juga pimpinan UPPS, dan tentu juga pimpinan adalah prodi. Karena memang di survei kepuasan mahasiswa, dosen, dan Tendik ini nanti akan diberikan dalam bentuk secara keseluruhan, yaitu ada hasil survei kepuasan se-universitas, ada hasil survei kepuasan per UPPS atau per fakultas, kemudian ada hasil survei kepuasan prodi, dalam hal ini include di laporan di fakultas masing-masing. Nah, begitu juga untuk yang Tendik. Nah, ke depan kami juga diberikan amanah untuk melakukan survei kepada mahasiswa, wali mahasiswa atau orang tua mahasiswa. Nah, harapannya apa yang sudah oleh Unja dalam hal ini adalah dalam melaksanakan Tridharma, nanti supaya juga diberikan penilaian oleh pihak-pihak terkait selain dari sivitas akademika yang ada di internal Unja. Kemudian Bapak Ibu, pada sosialisasi tahun ini kita juga akan membandingkan persentase terkait dengan kepuasan, tingkat kepuasan di masing-masing semester. Oke, kami lanjut. Nah, jadi nanti akan perbandingan, misalkan di semester sebelumnya dengan semester ganjil, gitu, semester genap tahun 2021 dengan 2022, nanti akan dibandingkan dengan hasil dari semester ganjil tahun 2022-2023. Nah, tentu perbedaan ini nanti akan menjadi tindak lanjut dari pihak pengambil kebijakan, terutama di tingkat UPPS dan Prodi, untuk dilakukan tindak lanjut. Nah, kalau dalam Ban PT biasanya di sana di instrumen Ban PT minimal dalam satu semester ditindaklanjuti dalam 2 kali kegiatan atau 2 kali rencana tindak lanjut dari hasil pengukuran kinerja. Nah, harapannya memang sivitas akademika dalam hal ini melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik begitu. Terakhir Bapak Ibu, selain hasil survei kepuasan, ini juga bisa dipakai oleh masing-masing fakultas dalam kebutuhan akreditasi. Nah, tentu harapannya sesuai dengan hasil yang diperoleh, sesuai dengan data-data yang diperoleh. Nah, harapan ke depan mungkin data-data tersebut bisa semakin tahun atau per semester semakin baik, tentu dengan adanya tindak lanjut hal-hal yang lain. Mungkin nanti di akhir agenda berikutnya kita akan lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan penjaminan mutu di tingkat prodi. Saya kira demikian sebagai pengantar dari kami di unit
di penjaminan pengawasan dan penyuluh Universitas Nurul Jadid yang diberikan amanah untuk melakukan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan pada semester dan tiap tahunnya. Saya kira demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan materi hasil kepuasan mahasiswa, dosen, dan tendik oleh Kabid Penjamin Mutu Internal LPPM Unuja. Kepada Bapak Idil Gufron kami persilahkan. Idil? Pak Bredi maksudnya. Pak Bredi ya. Pada Pak Bredi kami persilahkan. Maaf, belum move on Pak. Ya. Pak Bredi. Pak Bredi. Ini masih setting audio kan? Pak Bredi terlihat tegang ya Pak ya. Tegang apanya ya, Vina? Ya, anulah. Masih muncul separuh gitu loh, Pak. Cek. Masuk ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bukan saya yang terlalu dekat ya dengan kamera karena kameranya memang Zoom. Ya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan. Masuk. Masuk Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu Kaprodi dan semua peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Kami mau menyampaikan langsung saja karena kita keterbatasan. Iya, tadi kan main berempat udah. Ini laporan survei kepuasan Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Isi dari laporannya ada instrumen, responden dan skala hasil survei, kita rekomendasi dan kesimpulan. Bapak Ibu, untuk instrumen kepuasan mahasiswa itu terdiri dari 6 aspek yang disurvei. Ada aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 4 anti ya, anti korupsi, anti intimidasi, anti kekerasan seksual, dan anti bullying atau anti perundungan. Kemudian untuk instrumen kepuasan dosen ada 10 aspek. Ada 10 aspek, mulai dari pengembangan kompetensi, pengembangan karir, jabatan, suasana kerja, penelitian, PKM, tugas tambahan, kesejahteraan, kesehatan, serta sosial keagamaan. Kemudian untuk tendik itu ada 7 aspek, ya, mulai dari pengembangan kompetensi, suasana kerja, karir, kesejahteraan, kesehatan, sosial dan keagamaan, serta satu lagi ada aspek anti korupsi. Ini yang menjadi pembeda dengan aspek yang ada di baik itu di dosen atau di
mahasiswa. Jadi jumlah responden yang mengikuti survei pada semester ganjil 2022-2023 ini mahasiswa sejumlah 4.393, dosen itu ada 206, kemudian tenaga kependidikan itu ada 26 yang mengisi survei. Ini adalah perhitungan nilainya ya. Mulai dari nilai A, B, C, D seperti itu. Kemudian dengan interpretasi dari yang kurang ya, poin D sampai sangat baik. Itu yang mungkin berbeda ya. Jadi kalau sangat baik itu sudah A. Kalau diakreditasi kan sekarang A itu interpretasinya adalah unggul ya. Kalau di sini masih kita menggunakan interpretasi A itu adalah interpretasi baik. Masuk. Ini Pak, tidak dinyalakan Pak. Selanjutnya ini hasil survei kepuasan mahasiswa UNUJA ya, Universitas Nurul Jadid di semester ganjil 2022-2023. Kalau dilihat di sini sudah kami bagikan ya, tiap UPPS mulai dari Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Soshum, Fakultas Kesehatan, serta program Pascasarjana dengan 6 aspek ya yang menjadi pertanyaan di survei kepuasan mahasiswa, mulai dari tangible, liability, responsiveness sampai ke 4 anti. Jadi nilainya seperti ini, Bapak Ibu ya, bisa Anda simak di sana. Ini yang semester ganjil, dan mohon izin nanti kami akan komparasi dengan hasil survei kepuasan di semester sebelumnya atau di semester genap 2021-2022, biar kita tahu seperti apa progres dari kepuasan yang ada di Sivitas Akademika Universitas Nurul Jadid. Dan selanjutnya di kepuasan dosen, ini dia kepuasan dosen ya, dari aspek kompetensi, karir, hingga ke aspek sosial dan keagamaan. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian ini yang untuk tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan Bapak Ibu itu responden yang diambil adalah Universitas Nurul Jadid ya, berbeda dengan dosen dan mahasiswa yang respondennya itu per fakultas atau per unit, kemudian akan di breakdown lagi kepada per prodi. Ini hasil survei mahasiswa UPPS program studi ya. Hasil survei mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk yang prodi S1 PAI seperti ini, tangible, liability, responsiveness, assurance, empathy, dan 4 anti. Kalau kita lihat di sini ya, aspek yang paling tinggi di PAI itu di 4 anti. Nah, jadi 4 anti. Jadi bisa dibilang di PAI itu sudah anti korupsi, anti bully, anti kekerasan seksual dan seterusnya ya kan. Kemudian yang paling rendah poinnya masih pada di aspek assurance. Ya. Kemudian untuk yang pendidikan bahasa Arab yang paling tinggi poinnya ada di aspek tangible. Tangible ini berkaitan dengan sarana prasarana Bapak Ibu. Kemudian yang paling rendah itu masih ada pada assurance dan empathy ya. Empati kita kepada mahasiswa atau jaminan assurance itu jaminan kita kepada mahasiswa, dan empati atau kepedulian pada mahasiswa, tingkat kepedulian pada mahasiswa. Kemudian di hukum keluarga itu poin tertinggi ada di 4 anti, yang masih rendah itu ada di empathy ya, masih sama dengan yang PBA tadi, ada di poin empathy. Selanjutnya di IAT ya,
IAT lah ya. IAT itu poin yang tertinggi ada di 4 anti, yang masih rendah itu ada di assurance dan empathy, sama dengan prodi sebelumnya. Kemudian KPI itu 4 anti itu ada 78,5 untuk poinnya atau nilainya. Yang terendah masih ada di responsiveness atau tanggapan atau daya tanggap ya kita atau UPPS dan prodi terhadap mahasiswa. Kemudian MPI seperti ini sama 4 anti, kemudian yang paling rendah di empathy. PGMI itu ini sedikit berbeda ya. Kalau di PGMI itu yang tertinggi poinnya ada di tangible dan reliability. Ya, ini bisa diartikan mahasiswa sudah sangat puas dengan aspek sarana dan tangible ini sarana dan reliability ini adalah keandalan dosen. Jadi mahasiswa PGMI itu sudah puas dengan kehandalan dosen yang ada. Sudah sangat puas. Yang masih rendah justru ada di 4 anti. Paling rendah. Kemudian PIAUD itu 4 anti yang tertinggi, yang paling rendah ada di responsiveness atau daya tanggapnya. Perbankan syariah 4 anti yang tertinggi poinnya, kemudian yang paling rendah ada di responsiveness. Ekonomi syariah itu 4 anti sama, kemudian yang paling rendah ada di assurance dan empathy. Sehingga kemudian Bapak Ibu, kalau kita komparasi atau kita bandingkan dengan semester yang lalu, kondisi survei kepuasan mahasiswa Fakultas Agama Islam itu seperti ini, ya kan? Kalau secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa di Fakultas Agama Islam itu naik ya, poinnya naik meskipun itu predikatnya masih sama, baik ya atau B. Dari 71,4 itu naik menjadi 77,63 itu secara keseluruhan. Meskipun pada beberapa poin tertentu itu ada sedikit turun ya. Contoh di assurance ini turun, kemudian di empathy juga turun. Ini yang Fakultas Teknik, Teknik Informatika, yang poin tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di empathy. S1 Teknik Elektro, poin tertingginya ada di 4 anti, terendahnya ada di responsiveness, assurance, dan empathy. Teknologi informasi tertinggi ada di 4 anti, yang terendah poinnya ada di empathy. Ke sistem informasi itu poin tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di assurance dan empathy. RPL, rekayasa perangkat lunak, poin tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di empathy ya. Rata-rata di empathy ya Bapak Ibu ya. Kalau ditinjau dari segi kepuasan mahasiswa terhadap UPPS dan prodi paling tidak di 2 fakultas ini. Kemudian untuk perbandingannya di Fakultas Teknik antara semester genap lalu dengan semester ganjil yang kemarin itu seperti ini, terjadi kenaikan memang di tingkat kepuasan mahasiswa cukup signifikan ya, dari 68,8 menjadi 76,85. Meskipun ada beberapa poin yang turun, sedikit turun seperti di reliability ini ya, kemudian di responsiveness ini sedikit turun, assurance juga, empathy juga yang naiknya cukup tinggi dulu di 4 anti. Selanjutnya di Fakultas Soshum, di pendidikan bahasa Inggris tertinggi itu di 4 anti poinnya, yang paling rendah di empati ya. Kemudian pendidikan matematika poin tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di assurance dan empathy. Ada di responsiveness ya, ada di responsiveness poin terendahnya untuk pendidikan matematika.
Untuk prodi hukum, poin tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di empati. Ekonomi tertingginya ada di 4 anti, poin terendahnya ada di assurance dan empati, masih sama kurang lebih secara rata-rata ada di assurance dan empati. Sehingga kalau dibandingkan seperti ini, secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa naik ya, meskipun itu tidak sampai 1% ya kenaikannya. 75,6 itu di semester genap 2021-2022, kemudian di ganjil ada 76,2, ganjil 22-23. Seperti ini naik, meskipun beberapa poin itu ada yang turun seperti reliability, ya, kemudian responsiveness, assurance, nah, itu turun. Yang naik itu tangible dan 4 anti. Fakultas Kesehatan, ini Fakultas Kesehatan 4 anti yang paling tinggi untuk kebidanan di 3 kebidanan, kemudian yang paling rendah poinnya ada di responsiveness dan empati. Untuk ilmu keperawatan paling tinggi ada di 4 anti, yang paling rendah ada di empati. Profesi nurse itu ada tertingginya ada di tangible, ada di sarana prasarana, ya, itu sudah sangat puas mahasiswanya. Ya, kemudian yang paling rendah ada di empati ya. Di responsiveness itu yang rendah ya. Hingga kondisinya seperti ini. Jika dibandingkan semester genap dan semester ganjil sebelumnya naik memang, tapi meskipun tidak signifikan ya, 75,5% berbanding 76,15% di poin di semester ganjil sebelumnya. Kemudian untuk yang survei kepuasan program pascasarjana untuk mahasiswa S2 PAI, yang tertinggi ada di 4 anti, kemudian yang terendah poinnya ada di empati. MPI juga sama, tertingginya juga sama ada di 4 anti, yang terendahnya juga tapi di ada terendah poinnya ada di responsiveness. Jika kita dibandingkan seperti ini. Nah, ini yang jika semua UPPS kemarin itu ada kecenderungan naik, poin kepuasannya, kalau di program pascasarjana ini cenderung turun ya, cukup signifikan, hampir 9 poin ya, sekitar 9 poin. Seperti ini tingkat kepuasan dari 82,2 menjadi 72,69. Hasil survei kepuasan dosen ini kami sajikan per fakultas ya Bapak Ibu. Per fakultas untuk dosen Fakultas Agama Islam seperti ini kondisinya. Jelasnya jika kita komparasi dengan antara semester genap dan semester ganjil, secara poin di keseluruhan di tingkat kepuasan dosennya itu turun ya sekitar 2 poin lah, 2, sekian poin, tapi secara mutunya masih ada di mutu yang sangat baik, nah, mutu di A itu. Kalau seperti ini. Untuk Fakultas Teknik ini perbandingannya seperti ini, naik sekitar 3% ya, dari 86 menjadi 90,34. Nah, itu. Mutunya masih sangat baik, masih A. Itu untuk di dosen. Untuk soshum, ya ini soshum, di tingkat kepuasan dosennya itu juga naik sekitar 4 poin ya, 4%-an, 4, sekian persen lah. Itu untuk mutunya masih sama A. Untuk Fakultas Kesehatan sama juga naik ya, sekitar berapa nih, 5, sekian persen. Nah, untuk pascasarjana, nah justru pascasarjana sama dengan kondisi dengan yang di mahasiswa, ini cenderung menurun ya. Ini dari 88 poinnya di semester genap 2021-2022 menjadi 78,78 di semester ganjil 2022-2023, sehingga berubah dari dia sangat baik menjadi baik, ya, jadi baik. B.
Tendik, ini tendiknya. Tendik itu ya turun memang 1 poin, tapi masih dengan mutu A, si mutu yang sangat baik, meskipun turun 1 poin. Mudah-mudahan tidak berlanjut penurunannya. Oke. Jadi kemudian selanjutnya dari laporan itu bisa direkomendasikan kepada Bapak Ibu untuk satu, dari semua aspek yang memiliki kinerja pelayanan mahasiswa dengan nilai yang cukup atau kurang, karena masih ada Bapak Ibu dengan nilai cukup yang dan kurang, meskipun persentasenya mungkin sedikit ya. Pada program studi di UPPS diharapkan pihak UPPS dapat memperbaiki nilai akhir tiap aspek pada semester berikutnya dengan evaluasi internal. Kemudian yang poin kedua, dari semua aspek tingkat kepuasan dosen di UPPS diharapkan dapat memperbaiki nilai akhir tiap aspek pada semester berikutnya dengan evaluasi internal dan melakukan strategi untuk meningkatkan aspek tersebut melalui edaran atau SKD kira-kira seperti itu dalam memilih strategi peningkatan aspek yang kurang baik. Yang poin ketiga, dari semua aspek yang bernilai C ya, pada tenaga kependidikan, Bapak Ibu, memang kalau dilihat tadi di display itu tidak ada yang C, tapi kalau kita breakdown, kemudian itu masih ada yang memilih nilainya cukup, sehingga itu tidak bisa sampai maksimal pada A. Diharapkan dapat memperbaiki nilai akhir tiap aspek pada semester berikutnya dengan evaluasi internal dan melakukan strategi untuk meningkatkan aspek tersebut. Poin 4, UPPS menyusun laporan tindak lanjut atau feedback hasil survei kepuasan, itu mungkin bisa dikonsultasikan kepada Bapak Kepala ya, PPM. Kemudian untuk yang poin kelima, unit yang berkaitan dengan instrumen pada masing-masing aspek dapat menindaklanjuti dengan strategi yang tepat sehingga hasil survei yang akan datang bisa memperoleh hasil yang lebih memuaskan sivitas akademika. Dan selanjutnya untuk data lengkap hasil survei atau laporan hasil survei bisa Bapak Ibu dicek di lamannya LPPM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idil ada di sini nih, gimana? Stabil berarti. Terima kasih Pak Brady. Ini masih Pak Idil ada di sini. Mana tuh Kamovin? Mata ada. Anu Pak, tidak melampirkan foto memang. Pak Furkon, ini dilanjut Pak Idil apa jenengan dulu? Bisa ke saya dulu ya. Oh baik.